Oke Pak, bisa dijelaskan terkait apa ini ya mediasi yang di Polsek tadi hasilnya seperti apa? Kalau mediasi sebenarnya bisa kita tebak karena suasana kekeluargaan yang lebih tampak. Kita tidak bicarakan soal hukum, kita tidak bicara soal siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi patut kami ingin menceritakan kronologisnya ya. Jadi sebenarnya kalau memang ini pemicunya adalah terkait status yang ada di data privatnya Mas Andri sebagai klien kami ya, itu sebenarnya bersifat privat ya, pribadi. Itu Mas Andri itu hanya punya 200 kontak. Wartawan satu-satunya yang disimpan atas nama Nanang Infovol begitu ya, Infovol. Jadi berkaitan dengan foto yang ada di dalam screenshot kemudian menyebar ke teman-teman. Kebetulan saya sendiri yang tahu pertama, itu tahu di kantin DPRD Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 4 Juli pukul sekitar 10:25. Itu yang menunjukkan waktu itu Mas Nanang dari Infovol, kemudian sama Mas Yudi Garuda. Nah, saya tanya masalah itu adalah sebenarnya pribadi gitu. Makanya kami kaget kenapa foto tersebut yang di screenshot oleh yang bersangkutan nyebar ke teman-teman. Nah, ini makanya kami sempat bertanya-tanya. Artinya kami bisa memahami bagaimana emosionalnya teman-teman wartawan, bagaimana amarahnya wartawan, karena di situ tertulis nama wartawan. Terlepas dari isi tulisannya, tetapi harus diingat bahwa tulisan itu hanya sifatnya privat, nyebar luasnya. Itu siapa yang men-screenshot, siapa yang menyebarluaskan. Alhamdulillah kami sudah menemukan titik terang dan beberapa saksi, dan kami dengar ada pelaporan ya, ada pelaporan. Ini juga perlu saya tadi telepon, ada pelaporan ke Polres Banyuwangi. Kami mempersilahkan bahwa itu haknya siapapun untuk melakukan laporan. Kalau nggak salah itu berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, tetapi harus kita garis bawahi dalam Undang-Undang ITE itu ada pasal 27 dan pasal 28. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nanti akan terjerat pasal 27 dan siapa nanti yang terjerat pasal 28? Langkah dari kuasa hukum sendiri gimana? Langkah kuasa hukum kami wait and see sementara. Tetapi kalau memang benar itu sudah verbal laporan di Polres, maka kami dari tim kuasa hukum, saya sama Mas Suri, kami sudah menyiapkan langkah-langkah hukum, karena bagaimanapun hal ini telah menciptakan kegaduhan, terutama di kalangan teman-teman wartawan. Sebelum jauh itu mungkin bisa dijelaskan awal mula pemicunya kenapa bisa Mas Andi sampai bikin selalu seperti itu dan menyebut wartawan, berarti kan ada permasalahan dengan wartawan. Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi pemicu seperti yang ditanyakan teman-teman ini, pemicu pertama itu adalah awalnya itu Mas Yudi itu datang ke rumahnya, kantornya notaris klien kami, itu menanyakan tentang persoalan tentang PDSR, pemberkasan di PDSR di daerah Taman Sari, Kecamatan Tegasari ya. Nah, Mas Andre klien kami itu ditanyain banyak hal oleh Mas Yudi Garuda, tapi disampaikan bahwa hal itu adalah pembicaraan biasa, tetap dengan kode itu off the record. Tetapi belakangan itu muncul di media, justru yang jadikan dasar statement itu hasil pembicaraan off the record tadi. Nah, kami mengkaji sama tim kami bahwa ini perlu tidaknya kita akan membuat hak klarifikasi, hak jawab. Nah, makanya kami ketemu waktu itu yang saya ceritakan tanggal 4 hari Selasa di kantin DPRD. Saya tanya maunya apa, mau dikemanakan. Kami untuk mempertimbangkan langkah-langkah kami untuk apakah perlu tidaknya memberikan hak jawab ataukah hak klarifikasi, sambil menunjukkan foto screenshot yang sebagaimana ada di statusnya
Mas Andri, klien kami. Lebih kaget lagi, ini tidak terjawab pertanyaan kami mau dibawa kemana. Besoknya gegerlah tentang foto itu. Yang tahu satu-satunya itu adalah Mas Nanang sama Mas Yudi. Jadi itu. Terus mungkin bisa jelaskan yang mendasari Mas Andri bisa membuat status itu ya? Oh gini. Kondisinya gitu. Oke, status itu sebenarnya sebuah ironi, sebuah sindiran sebenarnya. Sebuah sindiran, ya walaupun tanpa menyebut sebuah nama, karena Mas Andri juga menghindari hal itu. Karena itu sifatnya privat, status pribadi, maka tertulis wartawan gitu aja. Tapi ini Mas Andri ini perlu kami sampaikan, tidak melakukan penyebarluasan di medsos manapun. Jadi hanya sebatas di status WA pribadi. Jadi itu. Nah, apakah ini terhubung dengan pertemuan kami di kantin DPRD itu yang tidak memenuhi keinginan atau bagaimana? Kita tidak mau berperan juga. Tapi intinya seperti itu gitu. Terkait ancaman tersebut yang diwarnai dengan gambar minuman keras tadi gimana? Sebenarnya itu sekali lagi itu hanya ironi, hanya sindiran, bukan untuk kalangan wartawan, tetapi itu dipicu adanya pemberitaan oleh seseorang yang ditulis dengan mencatut atau istilahnya mengutip statement yang dalam off the record itu, bukan untuk kalangan wartawan, tetapi kebetulan oknum ini adalah seorang wartawan. Tapi kami tidak, Mas Hadi tidak menyebutkan nama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat menulis status tersebut posisinya ada di mana, Pak? Kebetulan beliaunya ada di rumah. Jadi sebenarnya itu ironi itu dibuat sedemikian rupa bukan untuk semata-mata. Mungkin arah pertanyaannya ditulis status itu dalam kondisi sehat. Kalau kondisinya biasa-biasa aja. Orangnya kan memang setahu kami Mas Andri ini seringkali bikin joke-joke, bikin alibi-alibi untuk mengalihkan sebuah imajinasi. Jadi tidak ada korelasinya sama botol minuman keras. Kalau botol minuman keras siapapun kan bisa. Kita misalnya dengan mengambil sebuah minuman, kemudian kita foto per-action. Kita juga bisa menggunakan moge seolah-olah itu milik kita. Jadi hanya kamu pelasa aja sebenarnya. Oke. Lantas Pak, dari hashtag menggunakan profesi wartawan dari pihak yang bersangkutan seperti apa Pak? Nah, hashtag wartawan itu sekali lagi sebenarnya ditujukan sebagai sebuah sindiran atau ironi kepada orang yang menulis tanpa konfirmasi, dan dalam statement itu muncul justru mengutip hasil pembicaraan off the record tadi. Kebetulan yang bersangkutan yang menulis antara yang satu itu bagian yang narasumber ngomong, satunya adalah sebagai penulisnya. Jadi keduanya bagi kami adalah satu kesatuan yang nggak dapat dipisahkan. Harapannya seperti apa? Untuk harapan kami, prinsipnya dari klien kami itu tidak ingin mencederai kebebasan pers. Prinsipnya. Kedua, kami tidak dari klien kami juga nggak ingin menghinakan teman-teman wartawan, karena selama ini Mas Andri ini bersahabat baik dengan siapapun, terutama dari kalangan wartawan. Cukup Pak, yang terakhir Pak, nama Bapak belum disebutkan. Oh, nama lengkapnya saya Denny Anudin, dan samping saya ini juga Mas Budi, ini merupakan tim kuasa hukum yang secara kebetulan saya selaku juru bicaranya. Terima kasih Pak. Terima kasih.